Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Jadi kalau ada mim tasydid itu dengung. Amma yatasaalun. Tuh 2 3. Anin naba'il azim. Sekali lagi anin tuh 2 3. Anin naba'il azim. Lagi naba'il il bukan il anin naba'il azim. Lagi amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu 2 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi coba. Hinya jangan panjang ya. Fihi mukhtalifun. Coba. Fihi alladzi hum fihi mukhtalifun. Lagi. Kalla saya'lamun. Ya, kalau ada tasydid ditekan. Kalla saya'lamun. Summa 2 3. Kenapa? Ini ketatap ini ya? Tatap jaga. Summa kalla saya'lamun. Lagi. Oke, lagi. Summa kalla saya'lamun. Tuh 2 3. Alam tuh 2 3. Alam naj'alil arda mihada. Lagi. Lagi. Alam tuh 2 3. Lagi itu 2 3. Dot itu samping lidah.
pinggir lidah itu nempel gigi geraham atas. Do. Tutup bo lo ya. Kok bo? Dal bo jadi. Do. Jadi nempel do. Lah ya apa gigi geraham entek. Nah, cantolno nang ngene gusine. Ya. Alam naj'alil arda mihada. 1 2 3. Alam naj'alil arda mihada. Wal 2 3. wal jibala autada. Ya, ulangi lagi. Amma 2 3. Amma yatasaalun. Anin 2 3. Azim anin nabail azim. Allazi 2 3. Hanya itu lepas saja. Ha, hi, hu, kan ha, hi, ha. Jadi tenggorokan bagian bawah. Ha, coba. Ha, hi, hu. Allazi hum fihi mukhtalifun. Coba. Khakhi khubakh. Coba. Ngorok. Khakhi khubakh. Mukhtalifun. Tidak pedot enggak? Enggak apa-apa. Mukhtalifun. Coba lagi. Allazi hum fihi mukhtalifun. Coba. Kalla 2. Sum 2 3. Alam 2 3. Alam naj'alil arda mihada. Jadi ketika a itu buka aja mulutnya. A. Ya, a. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Ulangi lagi. Oh, tak gedeno ini. Wal jibala autada. Ketika waw mati jangan au sampai mencucu. Au. Wal jibala autada. 2 3.
wal jibala autada. Gimana? Paham? Pokoknya kalau ada tasydid ditekan, kalau nggak ada tasydid jangan ditekan. Kalau ada tanda mati tawabrak. Lek gak berani nabrak yo gak mati-mati. Paham ya? Ini wal tabrak aja. Wal jibala autada wal jibala autada wal jibala autada. Oke, sekali lagi itu dua. Ulangi lagi itu dua tiga. Wal jibala autada. Gitu ya. Wes mari. Bab sapi sekarang. Ayat berapa kum? 75 ya. 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Afatatma'una, maka apakah kalian sangat menginginkan ayyu'minu, agar supaya mereka beriman, agar supaya mereka percaya lakum pada kalian. Mereka di sini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kala itu adalah dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka orang-orang Yahudi. Afatatma'una, maka apakah kalian sangat menginginkan. Toma' ini, toma'a itu artinya tamak, rakus Pak ya. Jadi toma' bahasa Arab. Afatatma'una, maka apakah kalian sangat menginginkan ayyu'minu, agar supaya mereka percaya lakum kepada kalian, wa qad kana, sedang sungguh telah ada siapa? Fariqun, segolongan, minhum, dari mereka, yasma'una kalam Allah, di mana mereka mendengar kalam Allah. Jadi apakah kalian, wahai ashabun Nabi, sahabat Nabi, apakah kalian sangat menginginkan agar supaya mereka orang-orang Yahudi itu percaya kepada kalian? Lawang sungguh telah ada segolongan mereka. Siapa itu? Adalah para pendeta, para rahib. Para rahim mereka itu yasma'una kalam Allah, di mana mereka sudah mendengarkan kalam-kalam Allah. Dari lisan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka telah mendengarkan kalam Allah, yaitu Taurat. Setelah mereka mendengarkan kalam-kalam Allah, summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, mereka merevisinya, ayat-ayat yang kira-kira tidak sesuai dengan keinginan mereka dirubah, diamandemen bahasa sekarang. Mim ba'di ma'aqalu, dari setelah mereka memahaminya, wis difahami, tapi kemudian lah kok gak cocok ambil awakku yo. Dia lek dilakoni kok gak nyenengkein, maka itu dirubah oleh mereka, ditahrif bahasa
apa nama tafsirnya itu ditahrif, ditaghyir, sama dengan ghayyara yughayyiru taghyir, itu merubah. Ya. Harrafa yuharrifu tahrif, yaitu merubah, mengamandemen, merevisi ayat-ayat itu mim ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Wis paham, gak cocok, rubah. Hasil rubahan itulah kemudian mereka kumpulkan, kemudian diberi nama Talmud. Talmud, bukan diuntal, dimud. Talmud itu adalah sebuah kitab hasil revisian dari Talmud, dari Taurat, yang dilakukan oleh ulama-ulamanya orang Yahudi. Lah orang kayak gitu itu, apakah kalian tersebut itu menginginkan supaya mereka itu percaya kepada kamu? Lah mereka sudah paham kok. Dari awal mereka itu sudah ingkar. Tidak bisa mereka itu kemudian mau percaya kepada kamu, nurut sama kamu, gak bisa. Lah sama Allah aja berani, apalagi sama, paham itu ya? Lalu kemudian apa? Wahum ya'lamun, sedang mereka orang-orang Yahudi itu adalah mereka sudah mengetahuinya bahwa tindakannya itu nggak benar, wis sudah tahu. Tapi itu yang dilakukan oleh mereka. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang sudah tahu itu belum tentu kemudian dia bisa mengamalkan ilmunya itu. Tinggal kemudian dia memperturutkan hawa nafsu apa enggak. Ketika orang tersebut itu sudah memahami ayat-ayat Allah, tapi kemudian dia menurut hawa nafsunya, maka dia akan mengingkari ayat itu. Tetapi ketika kemudian dia tersebut itu memaksa hawa nafsunya untuk kemudian mengikuti firman Allah, maka orang yang semacam itulah yang bisa mengamalkan apa yang dia ketahui tentang ayat-ayat Allah. Jadi durung tentu wong pinter iso nglakoni. Lah lek wong pinter durung tentu iso nglakoni, apa maneh sing paham itu ya? Lah ya apa orang bodoh tapi bisa melakukan itu ya apa? Wong nggak tahu apa yang dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan itu nggak tahu. Nah, terus bagaimana? Lah ya apa caranya awak dhewe gak dadi wong bodoh tapi iso nglakoni. Gak dadi wong bodoh tapi nglakoni. Itu ya. Maka kalimat tafsir yang saya kutip dari Ibnu Katsir, qauluhu ta'ala fatabma'una afatarjuna, maka apakah kalian mengharapkan, yuridu, ya, apakah kalian itu menginginkan, hei Muhammad, ya, hai Muhammad wa ashabahu ayyuminu lakum, wahai Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, apakah kalian menginginkan agar supaya mereka itu percaya kepada kamu, dia tusaddiqukum al-yahudu, yaitu kalian menginginkan orang-orang Yahudi itu membenarkan kalian bima tukhbirunahum, terhadap apa yang kalian kabarkan kepada mereka dengannya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sungguh telah ada segolongan dari mereka, yaitu para rahib-rahib mereka mendengarkan kalam-kalam Allah, yakni at-Taurat, summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, yughayyiruna ma fiha minal ahkam, mereka merubah tentang apa yang ada di dalam Taurat, minal ahkam, dari hukum-hukum Allah, min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Di antara lainnya mereka rubah itu adalah hukum tentang hukuman orang yang berzina. Jadi suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rombongan dari orang-orang Yahudi, yang kala itu adalah Rasulullah itu ditemani oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dulu ulamanya orang Yahudi, lalu kemudian masuk Islam. Lalu kemudian mereka meminta penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tolong engkau fatwakan kepada kami, di antara kami ini adalah yang ada yang berbuat zina. Hukum apa yang
harus kami lakukan kepadanya. Maka kemudian Nabi Muhammad, bagaimana menurut Taurat, kitab yang ada dalam tanganmu itu, pada tanganmu itu? Maka kemudian dia membacakan. Ternyata yang dibaca itu adalah jadi orang yang berzina adalah mereka dicelontengi, dikasih hitam wajahnya, tubuhnya, lalu kemudian mereka diarak. Paham ya? Diarak, yaitu. Maka kemudian Abdullah bin Salam itu mengatakan, ya Rasul, tolong tangannya yang menutupi ayat itu suruh ngelepas, agar supaya ayat yang ditutupi itu dia baca. Artinya adalah Abdullah bin Salam itu ngerti letak-letaknya. Kok saiki itu Ustaz Adi Hidayat itu ngerti itu. Ayo mbak tutupi yo. Coba dibaca itu yang ditutupi itu. Maka kemudian apa? Mereka protes. Ini yang melakukan zina itu adalah orang yang mulia di antara kami, masa sama dengan yang lainnya? Paham itu ya? Jadi mereka tidak mau disamakan dengan orang-orang yang lain. Akhirnya kemudian mereka merubah, padahal di dalam Taurat sama orang yang berzina, yang sudah berkeluarga, maka itu harus dirajam. Dirajam itu bukan dirajangi. Ya, rajang itu berambang. Nah, jadi dipendem ya di tanah, lalu kemudian tinggal kepalanya dilempar sama batu sampai mati. Itu adalah hukuman rajam. Bagaimana sekarang ini ada seorang mantu itu kemudian bermain sama mertuanya. Loh, ini kacau ini Pak. Ini kacau. Artinya kita berbicara hukum ya, bukan berbicara tentang aibnya. Aib wis ngerti. Iku wis kewan misalnya. Ya. Tapi kita berbicara tentang hukumnya. Jadi ketika dia tersebut itu menikahi si anak gadis ini, lalu kemudian dia juga berhubungan dengan mertuanya, ya. Lalu kemudian setelah itu dia kemudian memutuskan karena mertuanya hamil, maka dia sedia untuk menikahi mertuanya. Sekali lagi, dari sisi agama yang pertama, ketika dia menikahi anaknya, sudah mengumpuli anaknya, maka mertuanya itu adalah haram untuk dinikahi. Paham ya? Maka itu bukan jalan penyelesai dia menikahi mertuanya, itu adalah haram. Saya kadang, ya Allah, ini goblok cok nemen itu. Ya. Jadi itu bertingkat-tingkat itu. Namanya ahmak. Ahmak itu kata orang Jerman itu pekok. Apa? Pekok ya. Yaitu yang mengerikan itu pakai kerudung itu loh. Jadi ini ya Allah, iki opo? Dunia kayak gini nih Pak, dunianya ini sekarang ini. Mudah-mudahan anak cucu kita ya Allah diselamatkan oleh Allah dari yang semacam itu. Ya Allah, mengerikan Pak itu. Jadi betapa sadisnya para mertua itu. Mestinya harus dia melindungi anaknya, anak sang gadisnya itu. Tetapi kemudian malah mencederai daripada anak gadisnya itu. Begitu juga menantunya pun juga gitu. Ampun delok apa kae. Tapi itu yang terjadi. Wa ayatul rajm itu ya. Jadi lalu kemudian apa? Alimuhu. Jadi mereka itu sudah mengetahuinya kama ghayyaru sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka itu adalah juga merubah, menghilangkan sifat-sifat Rasulullah Muhammad yang ada di dalam Taurat, itu dihilangin. Begitu juga ayat rajam itu juga dihilangin. Sifat-sifat Rasulullah yang mereka fahami, yang mereka kenal, dan mereka itu sebetulnya adalah menunggu
Nabi di akhir zaman yang dilahirkan yaitu di Makkah, hijrahnya di Madinah itu, mereka sudah paham itu. Mereka pingin Nabi di akhir zaman nanti itu kemudian menjadi pemimpinnya saat berhadapan dengan orang kafir Quraisy Mekah. Tapi begitu kemudian Nabi tersebut itu yang dijanjikan oleh Allah di dalam Taurat maupun Injil sudah datang sesuai dengan sifat-sifatnya, mereka rubah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu membawa sesuatu yang gak cocok dengan keinginan mereka. Akhirnya kemudian sifat Rasulullah Muhammad dalam Taurat itu dihapus. Begitu juga ayat berbicara tentang hukuman rajam itu juga dirubah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa hum ya'lamun, sedang mereka itu mengetahui sebetulnya annahum kadzibun, bahwasanya mereka itu telah berdusta. Hadza qaulu Mujahid wa Qatadah wa Ikrimah wa Suddi wa Jama'ah. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid, Imam Qatadah dan Ikrimah dan Imam As-Suddi wa Jama'ah. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas itu mengatakan wa Muqatil, dan begitu juga Muqatil, nuzilat fis sab'in. Jadi ayat ini tadi ayat yang ke-75 itu adalah diturunkan fis sab'in, yaitu pada 70 orang alladzi ikhtarahum Musa limiqati rabbih. Ini ada yang mengatakan ini. Jadi itu terkait dengan orang yang pilihan dari Nabi Musa limiqati rabbih, yaitu pada waktu mereka tersebut telah ditentukan untuk berjumpa dengan Rabbnya, karena mereka orang 70 itu ingin melihat Allah. Paham ya? Ingin melihat Allah. Itu nanti coba lihat di dalam surah yang ke-7 ayat 143. Coba dilihat itu. Sudah ketemu? Pada ayat 143 dalam surah Al-A'raf. Nanti jenengan terjemahkan ya, nanti aja. Wa dzalika annahum lamma raja'u ba'dama sami'u kalam Allah. Jadi setelah mereka tersebut itu adalah kembali dari setelah mereka mendengarkan kalam Allah ila qaumih, mereka kembali kepada kaum mereka. Raja'an nas ila qaumihim wa ammas sadiquna minhum fa'addu kama sami'u. Jadi adapun orang-orang yang membenarkan kalam Allah, mereka itu adalah menunaikan sebagaimana yang telah mereka dengar. Wa qala ta'ifatum minhum, dan berkatalah segolongan dari mereka 70 itu, sami'nallaha yaqulu fi akhir kalami in istata'tum an taf'alu faf'alu wa in syi'tum fala taf'alu. Coba, ada segolongan yang mengatakan gini, kami mendengar firman Allah, di mana beliau tersebut itu Allah itu adalah berfirman di dalam akhir kalamnya. Jadi mereka itu merubah dalam akhir kalam Allah, kata mereka itu begini, ini stata'tum an taf'alu faf'alu, jika kalian itu mampu untuk mengerjakan, kerjakan. Wa in syi'tum fala taf'alu, jika kalian menghendaki, fala taf'alu, maka silakan kalian tidak mengerjakan, gak apa-apa. Coba ditambahi oleh mereka itu kalimat itu. Fahadha tahrifuhum, inilah tahrifuhum, yaitu upaya mereka merubah. Wahum ya'lamun annahul haq, sedang mereka mengetahui bahwasanya firman Allah itu benar adanya, tapi mereka berdusta. Ditambahi kalimat itu, lek sampean kersa ya lakonono, lek gak kersa coba. Padahal itu gak ada kalimat itu. Itu kan kalimat mentai itu. Ya. Jadi maka sampai kapanpun orang Yahudi sekarang ini, alhamdulillah, ini strategi Allah, makar Allah yang tidak mereka sadari. Jadi di akhir zaman mereka donge kuat-kuatin nanti pada saat mereka itu nanti
puncak kekuatannya sudah habis, mereka itu kumpul pada suatu tempat sehingga nanti gampang untuk melumatkan mereka. Sekarang mereka itu adalah menghuni suatu tempat yang namanya sebetulnya wilayahnya Palestina yang dicaplok oleh mereka. Jadi mereka dalam zahir mereka menang, menguasai, tapi itu sebetulnya mereka itu dalam rangka digampangkan oleh Allah umat Islam nanti, orang beriman nanti, untuk menghancurkan mereka. Nggak usah mencar-mencar golek dindi, karena orang Yahudi semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam, paham? Iya, kita ini menangis, saudara kita Palestina itu disia-siakan kayak begitu. Tapi sebuah kabar gembira, nanti pada akhirnya mereka itu dikumpulin semuanya oleh Allah di situ. Jadi itu yang tidak disadari oleh mereka. Sampai kapanpun orang Yahudi tidak pernah ridho dengan kita. Sudahlah, silakan lakukan perjanjian preketek itu tidak akan pernah ditepati oleh mereka. Dan itu sudah nas, itu sudah dari mulai Yasir Arafat kayak apa dulu dia tiap pekan itu perjanjian perdamaian. Tapi siapa? Mereka yang memulai, tapi mereka yang mengakhiri. Lah itu nyanyian. Oke. Jadi itu ya. Nah sekarang itu juga banyak orang-orang Islam. Orang Islam itu sampai berani begini. Allah kok takut murtad. Mari murtad kan syahadat, menekan gampang, ngawur. Ketika orang itu murtad, hilang seluruh amalannya. Hilang itu sudah. Tapi ada kemudian ini tokoh dalam Islam ini Indonesia yang menyatakan bahwa kita nggak tahu, boleh jadi nanti di akhirat ternyata Allah itu menyatakan benar agama-agama selain Islam itu. Itu kan sama dengan mentahi agama Allah, inna dina indallahil Islam itu. Jadi kita ini digiring supaya kita ini ragu terhadap Islam sekarang ini. Yang menggiring begitu adalah tokoh Islam. Sekaruan orang kafir. Sekaruan orang kafir, saya itu tidak mikir. Ini yang berbicara adalah tokoh Islam. Oleh karena itu hati-hati. Orang-orang yang kemudian lebih memperhatikan ketokohannya, pasti itu akan katut itu. Nah, oke, berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Para jamaah sekalian, sebelum saya membahasnya ada tambah. Jadi ayat-ayat yang menerangkan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi yang suka merubah ayat-ayat Allah itu telah begitu disebutkan oleh Allah, bukan satu tetapi berulang-ulang Allah tersebut itu ungkapkan. Paling tidak di dalam Al-Quran itu adalah ada 4 ayat yang menerangkan kebiasaan mereka melakukan amandemen terhadap Al-Quran. Satu tadi ayat ke-75 dalam Al-Baqarah. Yang kedua sampean bisa lihat nanti dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-46. Dicatat aja. Nanti dibuka IDWD ini gitu. An-Nisa ayat 46, lalu berikutnya Al-Maidah
ayat yang ke-13, dan yang terakhir Al-Maidah ayat yang ke-41. Jadi itu diulang, disebutkan 4 kali oleh Allah, di mana orang-orang Yahudi itu terbiasa berani merubah firman Allah. Bapak-bapak, misalkan ada presiden itu kemudian pada suatu acara di mana presiden itu nggak bisa hadir, paham ya? Lalu kemudian dibacakan surat presiden oleh utusannya. Ternyata itu kemudian ditambahi, dirubah. Kira-kira mangkel nggak? Isinya bertentangan. Mangkel itu. Apalagi Allah. Ya. Kalau isinya itu tambah ngapike, mengukuhkan, itu nggak apa-apa itu. Tapi Allah itu adalah sudah maha baik, ahsanal hadis. Al-Quran itu tidak memerlukan tambahan daripada kalam manusia. Tidak membutuhkan tambahan kalam manusia Al-Quran itu. Kenapa? Al-Quran adalah ahsanal hadis atau asdaqal hadis, sebenar-benarnya firman. Oke, berikutnya kita masuk pada ayat 76. Wa idza laqu, dan apabila mereka bertemu. Bertemu siapa? Alladzina amanu, orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi ini yang dimaksud, orang-orang munafik dari bangsa Yahudi. Jadi mereka kalau ketemu sama orang-orang beriman itu qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Jadi bagaimana mereka tersebut itu melakukan kepura-puraan, taqiyah. Kalau bahasa orang Syiah itu adalah taqiyah, kepura-puraan mereka tersebut itu. Lalu kemudian apa? Jadi ketemu orang beriman ya beriman ngomongnya. Wa idza khala ba'dhum, dan apabila sebagian mereka kembali ila ba'din, kepada sebagian yang lainnya, ketemu nang gene kanca-kancane kelompoke. Qalu, mereka berkata, atuhadditsunahum, apakah kalian itu mengkabarkan, menerangkan kepada mereka orang-orang beriman bersama Muhammad itu? Kowe ngomong kita mereka itu, siapa di antara kalian yang membocorkan tentang isi Taurat, lalu kemudian yang sudah kadung kita rubah itu, siapa yang membocorkan kepada mereka? Bima fatahallahu alaikum, terhadap apa yang telah Allah bukakan alaikum atas kalian, liyuhajjukum bih, sehingga dengan apa yang kalian bocorkan kepada mereka itu, mereka akan membantah kalian dengan bocoran itu. Inda rabbikum, di sisi Rabb kalian. Afala taqilun, apa kueku gak mikir? Apakah kalian itu tidak berakal? Jadi mereka itu mengira bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membacakan firman Allah yang menerangkan bahwa mereka itu telah mengenali yaitu sifat-sifat Rasulullah ya di dalam Taurat, itu adalah mereka mengira bahwa ada kalangan mereka yang membocorkan kepada Nabi Muhammad atau kepada orang-orang beriman. Padahal siapa yang membocorkan? Allah Subhanahu wa ta'ala lewat firman-Nya. Jadi mereka itu saling curiga kepada kelompok-kelompoknya itu. Jadi mereka tersebut itu sampai begitu. Coba mikir, sampean bocorno iku engko dhek iku mementahkan apa yang kita bantahkan kepada mereka. Mereka dapat membantah kita, argumentasi kita akan terpatahkan. Wis pokoknya ojo sampai sing bocorno lho ya.
kekel ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalimat ini di dalam tafsir Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, yakni al-munafiqina minal yahud, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, kanu idza laqu, apabila mereka tersebut berjumpa, au qala As-Sudi, atau Imam As-Sudi itu mengatakan, haula inasun minal yahudi amanu summa nafaku. Mereka yang dimaksud pada ayat ini adalah mereka manusia, kumpulan manusia dari kalangan orang-orang Yahudi yang tadinya mereka beriman, summa nafaku, kemudian mereka munafik. Munafik itu Bapak, koyo iya tapi sakjane enggak. Itu orang munafik. Ngaku cinta tibane enggak. Lah itu orang munafik. Oleh anaknya badi maratuane keplek dia. Lalu kemudian apa? Wa kadza qala Ar-Rabi, demikianlah berkata Imam Ar-Rabi bin Anas wa Qatadah, dan Imam Qatadah wa ghairu wahid minas salaf wal khalaf, yaitu dari kalangan orang-orang salaf dan khalaf. Salaf itu orang terdahulu, Khalaf ini adalah orang modern, ya. Hatta qala Abdurrahman, sehingga kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dia berkata, fima rawahu Ibnu Wahab, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, di mana Rasulullah itu telah bersabda, la yadkhulanna alaina qasabatal Madinah illa mu'min. Jadi Nabi itu ngomong gini, janganlah benar-benar masuk alaina atas kami qasbatal Madinah illa mu'minin. Jangan boleh orang itu masuk di jantung Madinah kecuali dia itu adalah orang yang beriman. Coba ya. Faqala ru'asa'uhum. Wal ini kurang ajarnya mereka ini, Pak. Berkatalah pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang Yahudi itu, min ahlil kufri wan nifaq, dari ahlul kufur dan nifaq dan munafik itu, idhabu, berangkatlah kamu ke jantung kota Madinah, lek nang ngene kono fakulu amanna, ngomongo kami beriman. Setelah kemudian kalian ke sana ngaku beriman, wakfuru idza raja'tum ilaina, lek wis balik nang ngene awak dhewe kafirlah kalian. Lek wis mulai coba, lah kurang ajar. Jadi kalau di sana ketemu orang beriman ngaku beriman, tapi lek mulai balik mana? Fakanu ya'tuna al-Madinah bil bukar, mereka itu datang ke Madinah itu adalah bil bukar, di waktu pagi, wa yarji'una ilaihim ba'dal asr, dan mereka itu kembali ke kelompok mereka itu setelah salat asar. Barang mari asar mulai kafir. Makanya ono kalimat ada, ya. Jadi di akhir zaman itu, di pagi hari iman, sore hari kafir. Jenengan kalau tahu, Pak, ini ya aib, ya. Jadi dulu di zaman masih doli rame-ramenya, ya jaya-jayanya, jaya. Doli itu tempatnya orang yang tersesat, Pak. Dolin, orang-orang yang sesat. Itu adalah di sore hari tertentu mereka itu ngaji, Pak. Mari Isya. Nah,
Zaman kok paham aja. Terima pasien. Kata terus nolak paham ya. Lalu kemudian wa qara'a qalallah ta'ala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacakan firman Allah, wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Surah Al-Imran ayat 72. Ya. Jadi Nabi itu membacakan firman Allah yang berkenaan dengan tingkah laku mereka itu. Apa ini? Wa qalat ta'ifah min ahlil kitab. Berkatalah segolongan dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi tadi itu. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Berimanlah kamu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah atas orang-orang beriman, yaitu Al-Quran. Berimanlah kamu dengan Al-Quran itu. Wajahan nahar kapan? Yaitu di permukaan siang. Permukaan siang itu mulai munculnya matahari. Wakfuru akhirahu, dan kafirlah kamu akhirahu, di akhir siang. Akhir siang itu kapan, Mbak? Mulai asar. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kemudian yarji'un, mereka kembali nenggene kafir meneh, supaya mereka bimbang dengan perilakumu itu. Loh, mau jarine iman, saiki lah kok ngono dia, supaya bimbang. Harapannya adalah supaya barisan kaum muslimin itu adalah bimbang, supaya mereka murtad. Nah, ayat ini ketika dibaca ya oleh Rasulullah, nah itu kemudian mereka itu mengira, loh, apakah ada di antara kalian yang membocorkan perilaku kita? Di mana mereka itu ngomong, berangkatlah kamu ke Madinah di pagi hari, lek tutuk kono ngomong iman, lek mulai sore hari kembalilah kamu pada kekafiran. Maka ayat ini yang dibaca oleh Nabi, didengar oleh mereka, ini dianggap bahwa ada yang spionase mereka yang membocorkan kepada Rasulullah, padahal Allah yang berfirman. Paham ini maksudnya? Ya, kalau sudah paham selesai. Ya. Jadi Ali Imran, ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu amanna. Jadi kalau mereka itu ketemu sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ya ngomongnya kami beriman sebagaimana kamu beriman. Lo awakmu gak ini lagi, lo iman rek. Tapi begitu mulai sore balik, ya ngono kuwi. Jadi kalau sekarang ada orang model-model gitu, gak usah kagetan, Pak. Iku sono, sono apa? Ket biyen iku sono model ngene iku. Nah, yang terakhir ini. Wa kanu yaqulun, dan adalah mereka itu berkata, ya orang-orang Yahudi kembali lagi, idza dakhalu al-Madinah, jika mereka memasuki Madinah, nahnu muslimun, mereka ngomong kami ini adalah orang-orang Islam. Untuk apa, Pak? Tujuannya, Pak? Katik rono barang tujuannya apa? Liya'lamu khabara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'amrahu, supaya mereka dapat mengetahui kabar keadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amrahu, dan urusannya,
supaya ini adalah menjadi sebenarnya yang kemudian nanti bisa di WA-kan ke kelompok-kelompoknya. Ngerti ya sekarang? Nah, lalu kemudian apa? Fa idza raja'u ilal kufr. Apabila mereka itu mulai pulang, raja'u ilal kufr. Mereka tersebut itu pulang kembali kepada kekufuran. Falamma akhbarallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ketika Allah mengkabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qata'a dzalika anhum falam yakunu yadkhulun. Saat itulah kemudian mereka memutuskan diri untuk kemudian mereka tidak lagi masuk ke kota Madinah. Wa kana al-mu'minuna yadhunnuna annahum mu'minun fayaqul alaysa qad qala Allahu lakum kadza wa kadza fayaqulun bala fa idza raja'u ila qaumihim ya'ni ar-ru'asa qala atuhadditsuna bima fatahallahu alaikum, dan seterusnya. Jadi mereka tersebut itu ketika pura-pura ingin tahu kabar yang ada pada diri Rasulullah dan para sahabatnya, ternyata Rasulullah itu adalah membacakan surah Al-Imran tadi itu yang menerangkan tentang perilaku mereka yang pura-pura beriman ketika masuk ke kota Madinah di pagi hari mulai balik kafir lagi. Yaitu. Dan begitu juga mereka tersebut itu adalah menutupi kitab mereka yang telah menerangkan tentang sifat Rasulullah, yakni bima anzalallahu alaikum fi kitabikum min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana mereka tersebut itu adalah menutupi firman Allah yang Allah turunkan kepada kepada kalian fi kitabikum, yaitu dalam kitab kalian, min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Taurat itu ada, Pak. Itulah bedanya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita sebelum lahir belum muncul. Bahkan wajah kaya apa gak ada yang tahu. Orang tua kita arepe awak dhewe arepe lahir kaya apa wajahe ya gak ngerti. Tapi Rasulullah Muhammad 10 tahun berapa itu dari Nabi Musa, ya kira-kira 3000 tahun sebelum kelahirannya Rasulullah itu sudah diterangkan oleh Allah tentang sifat-sifatnya. Dan mereka itu tahu Nabi Isa mengkabarkan juga di dalam surah As-Saff. Ya itu bedane, Pak, bedane awak dhewe ambek Nabi. Bedanya tipis kok, Pak. Bedanya sedikit. Kita sama Nabi Muhammad itu bedanya cuma sedikit. Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Itu bedanya. Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit zikir, kalau kita sedikit zikir. Kan dikit aja bedanya. Itu di dalam surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Surah As-Saff itu surah yang ke-61. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Monggo diterjemahkan, silakan. Dan ingatlah ada wis tak terjemahno dhewe lega. Wa idz qala, dan ingatlah ketika berkata
Siapa? Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam. Ya Bani Israel, kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian, musaddiqal lima baina yadai, yaitu aku ini membenarkan terhadap apa yang ada di depan kalian, di tangan kalian, minat Taurat, dari Taurat. Jadi Nabi Musa itu bukan menyalahi Taurat tapi membenarkan Taurat. Wa mubasyiran, dan aku ini adalah orang yang memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, yakti yang akan datang mim ba'di setelahku nanti. Ismuhu Ahmad, namanya, sifat-sifatnya Ahmad, sangat terpuji. Falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka Nabi itu bil bayinat, dengan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diterangkan di dalam Taurat. Hadza, qalu, mereka berkata, hadza sihrun mubin. Ya Pak, arep-arep teko, barang wis teko diingkari. Wis ngono ku Pak. Biyen ya apa jaluke, ayo ya kamu mau ya dengan aku ya, nanti tak lamar ya. Oke, begitu dilamar, dinikah, marine disia-siakan. Ya, itu adalah manusia tak tahu diri itu. Demikian para rawuh ingkang kinurmatan, ingkang saged kula aturaken ing dalu menika, menawi wonten kirang langkungipun nyuwun agunging samudra pangaksami. Monggo sesarengan anggenipun kita pungkasi pengawasan ing dalu menika kali wawasan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.